Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Perkenalkan, saya Wahonur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Fatihul Budan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Juga diamanahkan di kepengurusan struktur NU di Katib MCNU Jati Agung. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya diamanahkan untuk membahas tentang santri dan kiai sebagai peradaban Nusantara. Berbicara tentang kiai, saya teringat akan cetusan atau pendapat dari Al-Maghfurah Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau adalah Rais Am, dan ini diteruskan ketika menjelang Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989. Jadi ada trilogi ukhuwah atau 3 ukhuwah yang diusulkan oleh beliau, yang sebelum-sebelumnya atau di muktamar sebelumnya belum pernah diteruskan. Apa trilogi ukhuwah tersebut? Yang pertama itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah Watoniyah. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah Basyariyah. Jadi adanya trilogi ukhuwah ini kita rasakan saat ini. Jadi pandangan beliau di tahun 89 itu kita rasakan betul manfaatnya di era-era sekarang. NU harus tampil, harus bisa diterima di semua kalangan, di semua lini, bahkan di lintas agama. Makanya beliau memunculkan trilogi ukhuwah tersebut. Apalagi sekarang kita tahu bahwa dari tahun 2019 sudah diakui, sudah diresmikan oleh pemerintah kita agama yang keenam. Yang keenam ini adalah agama penghayat aliran kepercayaan atau penganut aliran kepercayaan. Ini menjadikan kita terus NU ini harus berkembang, harus bersaing, jangan sampai terkungkung. Ibaratkan saya contohkan secara filsafat kita ini di dalam rumah, NU itu harus berani menguasai apa yang di dalam rumah, paham apa yang di dalam rumah NU, juga harus paham apa yang di luar NU. Ini kalau kita mau diterima di semua ini dan ikut perkembangan zaman. Dan sekali lagi juga terima kasih dengan adanya digitalisasi atau adanya media NU ini, mudah-mudahan menjadi maslahah mursalah, menjadi manfaat buat kita semua, menjadi rahmatan lil alamin, bermanfaat baik semua. Karena kedepannya kami sangat berkeinginan MCNU Jati Agung ini menjadi garda terdepan, menjadi pilar, menjadi contoh bagi MCNU yang lainnya. Santri dan kiai harus paham IT, santri dan kiai harus bisa menerima digitalisasi, dan santri dan kiai harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi setelah menguasai iman dan ketakwaannya. Ini perpaduan antara iptek dengan imtak. Selanjutnya berbicara kiai juga jangan merasa terpaksa dari keterpaksaan. Karena tidak ada kampus yang mencetak kiai. Jadi kiai itu merupakan gelar dari masyarakat. Tidak ada gelar kiai dari kampus. Artinya ketika menjadi kiai, jangan merasa terpaksa dari keterpaksaan, harus dinetralkan. Karena kita juga sekarang sangat miris ketika ada pondok-pondok, kita lihat ada beberapa tempat pondok-pondok itu kita sebut dengan makam-makam pondok pesantren. Karena ada beberapa titik, kenapa saya sebut dengan makam-makam pesantren? Karena plang namanya ada, gedungnya ada, tapi operasional pesantrennya sudah tidak berjalan, santrinya sudah tidak ada, plangnya masih ada. Ini merupakan PR buat kita bersama, terutama di kalangan Nahdien, kalangan NU. Karena inilah sebuah pergeseran nilai dari yang tadinya betul-betul di kalangan pondok pesantren mengenal tradisional murni, sekarang harus dipadu dengan 3 ukhuwah tadi itu, trilogi ukhuwah tersebut. Makanya kiai harus tampil, jangan antipati dengan IT, jangan antipati dengan media, jangan antipati dengan
hal-hal yang bersifat dengan kemajuan teknologi. Kemudian harus dinetralkan. Bahasa tadi, jangan merasa terpaksa, dari keterpaksaan maksudnya dinetralkan. Kita harus bisa tampil menempatkan diri kapan kita sebagai kiai, kapan kita sebagai santri, kapan kita sebagai umat secara keseluruhan, dan kapan kita menempatkan diri sebagai manusia yang terdidik, manusia yang berakhlakul karimah. Nah, santri ini harus mampu atau menjadi generasi Quran menyongsong masa depan gemilang. Sesuai dengan tujuan pemerintah kita 2040 sekian akan mencapai generasi emas. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, diimbangi dengan santri, bisa menjadi santri, menjadi generasi Quran yang menyongsong masa depan gemilang, berakhlakul karimah, dan santri tidak buta dengan IT. Ini catatan. Karena dunia ini bukan menganjurkan lagi, sudah mewajibkan bahwa kita kalau pengen maju, pengen menguasai, menggenggam dunia, harus menguasai teknologi. Jadi jangan sampai fanatik tidak mau belajar IT, tidak mau belajar teknologi. Iman dan takwa harus selaras, harus berjalan iringan dengan ilmu dan teknologi. Imtak dan iptek, ini harus selaras. Kemudian untuk kemajuan ini kita harus bisa menselaraskan, menginisiasi 3 doa. Jadi lakukan doamu, artinya lakukan doamu sebagai santri, kemudian rasakan doamu, kemudian sampaikan doamu. Di sini ada rumus kalau kita ingin berhasil fi dunya wal akhirah, harus mampu berdoa, didoakan, kemudian mendoakan. Lakukan doamu, rasakan doamu, kemudian sampaikan doamu. Makanya ada segitiga emas dalam Islam yang harus dikuasai oleh santri dan kiai. Apa itu segitiga emas Islam? Yang pertama syariat, yang kedua hakikat, kemudian yang ketiga adalah ma'rifat. Kalau 3 ini dikuasai, insya Allah kita tidak akan terkungkung di dalam sebuah ruangan rumah NU di dalam, tapi kita akan berpikiran universal, akan berpikiran yang maju, akan menguasai NU di dalam dan akan menguasai NU di luar. Artinya NU berkembang di intern di dalam NU, juga akan berkembang di luar NU. Ini sudah mulai rasakan, kita terima semenjak beliau Al-Maghfurah Abdurrahman Wahid Gus Dur menjadi ketua PBNU. Ini sudah mulai NU diterima di semua kalangan, di semua lini, di lintas agama. Ini perlu kita pertahankan dan kita kembangkan. Memang di NU ini tidak heran kalau kita ini sering punya pandangan yang berbeda, punya pendapat yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, juga punya pendapatan yang berbeda. Tapi jangan lupa perbedaan itu merupakan rahmat. Ini kita jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, kemudian kita jadikan perbedaan itu sebagai maslahah mursalah demi kemajuan NU, terutama NU di MBCNU Jati Agung. Mudah-mudahan kita bisa berkiprah, bisa beraktivitas. Jangan sampai kita berkiprah di NU, tapi keluarga kita terbengkalai. NU maju, keluarga maju. Jangan sampai di NU itu tidak sadar ibadah tapi tak bertuhan. Banyak orang beribadah tapi tak bertuhan. Maksudnya beribadah tapi tidak mengenal Allah. Akhirnya menganar kemana-mana. Makanya tidak heran di era sekarang ini kita lihat kenyataan di media sosial bahwa kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus yang lain sebagainya yang berkaitan dengan yang melanggar syarat agama atau hukum agama ini mulai merambah di dunia pendidikan agama. Saya tidak berbicara di kalangan pondok pesantren saja, jadi di kalangan lembaga agama. Nah ini kalau di lembaga formal yang umum tidak terlalu mencolok karena umum itu udah biasa. Tapi kalau masuk ke lini ke ranah pendidikan lembaga agama ini cepat viralnya. Makanya kita ini ibaratkan kertas putih. Di pendidikan agama santri dan kiai ini ibarat kertas putih. Ada noda hitam titik aja itu akan cepat viral, akan cepat tersebar. Tapi kalau pendidikan formal, mau itu hitamnya banyak, polemiknya banyak, itu tidak akan cepat viral dan tidak akan cepat tersebar. Dan mudah-mudahan kita bisa menginisiasi, bisa memahami, dan bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang buruk, dan mudah-mudahan
santri dan kiai ini bisa bahu-membahu membangun kemajuan NU, khususnya kemajuan berbangsa dan bernegara. Kalau banyak orang hari ini lebih memilih YouTube, lebih memilih media sosial daripada hadir langsung di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis rutinan, majelis-majelis sebagai sarana dakwah Islamiyah, maka tugas kita bukan hanya mengeluh, bukan hanya keluh kesah, karena keluh kesah tidak boleh, berputus asa tidak boleh. Wala tayasu mir rauhillah, jangan berputus asa atas nikmat-nikmat Allah. Tapi menguasai digital, gunakan semua platform ini untuk menyebarkan dakwah-dakwah kita, terutama dakwah-dakwah NU. Sebagai pergerakan, sebagai kaum Nahdliyin, kita perlu dakwah di media sosial atau di media digital, membawa kebaikan sampai ke layar-layar mereka, karena zaman boleh berubah, tapi cahaya kebenaran harus tetap sampai. Jangan biarkan dakwah berhenti hanya karena kita tidak mau beradaptasi, kita antipati, kita dingin dengan perkembangan IT. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang sudah banyak media-media dakwah yang lebih maju, yang lebih elegan, dinaungi oleh media digital, oleh media dakwah. Karena kita tidak mau beradaptasi, akhirnya kita tertinggal dengan perkembangan zaman, digerus oleh perkembangan masa. Mari bergerak, sebarkan kebaikan sampai dunia maya pun menjadi saksi perjuangan dakwah kita, terutama dakwah di NU ini. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Hadanallahu ya majma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.